Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Helen Shania Raimada dan aku merupakan bagian dari School Troopers Batch 2. Pada kesempatan kali ini, aku akan membahas mengenai Professional Networking. Kira-kira kenapa sih aku membahas tentang Professional Networking ini? Sebagai remaja yang cepat atau lambat kita akan memasuki dunia pekerjaan dan meniti karir kita pada bidang masing-masing, perlu kalian ketahui bahwa di masa yang akan datang nanti kita memerlukan kemampuan networking untuk mencapai kesuksesan pada karir kita. Nah, tapi sangat disayangkan bahwa pengetahuan tentang pentingnya networking ini masih belum banyak diketahui. Maka dari itu, yuk kita bahas tentang professional networking. Kita mulai dari apa itu networking. Networking merupakan kemampuan untuk memperluas koneksi, relasi, dan hubungan, serta memegang erat komitmen untuk menciptakan keuntungan bersama. Networking ini merupakan hal yang sering digunakan pada dunia pekerjaan. Berdasarkan hasil riset, terdapat 70% pekerja profesional pada tahun 2016 yang menggunakan networking atau koneksi sebagai hal penting untuk mencapai kesuksesan pada karirnya. Lalu, kenapa sih networking itu penting? Ada 3 alasan mengapa networking itu penting. Alasan yang pertama adalah top of mind. Ingatan manusia pasti akan berlalu seiring dengan berjalannya waktu. Namun, dengan kita terus perform, ada di hadapan publik, dan pastinya melakukan networking, kita akan menjadi top of mind. Keterampilan kita pada suatu bidang akan selalu diingat, sehingga menjadi peluang untuk mendapatkan kesempatan yang menguntungkan. Misalnya menjadi pembicara, atau jika ada perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja pada posisi tertentu, dengan keterampilan yang kita miliki, maka kita akan dicari untuk mengisi kebutuhan tersebut. Alasan yang kedua adalah relationship. Dengan adanya networking, kita dapat menjaga atau membangun hubungan baik dengan rekan-rekan profesional. Kita dapat berbagi ide, gagasan, pendapat, dan yang paling penting kita dapat menciptakan kerjasama yang pastinya menguntungkan. Dan yang ketiga adalah collaborate. Dengan adanya networking ini, kita dapat menciptakan sebuah kolaborasi. Kolaborasi ini dapat menjadi senjata untuk menciptakan sebuah inovasi yang diawali dengan networking yang dijalani dengan baik, dan pastinya menguntungkan kedua belah pihak. Terdapat banyak sekali manfaat dari networking, seperti tawaran pekerjaan, referral bisnis, peningkatan omzet dalam penjualan, akses perekrutan, menjadi pembicara, memperluas wawasan, akses ke berbagai acara, dan hasil lain yang pastinya bermanfaat untuk teman-teman semua. Lalu, dalam networking ini terdapat 2 tipe. Yang pertama adalah soft networking, dan yang kedua adalah hard networking. Kita bahas mulai dari soft networking. Tipe networking ini adalah tipe yang dominan digunakan, karena tipe ini dapat diimplementasikan dalam hubungan pertemanan atau pergaulan. Soft networking ini dapat menciptakan hubungan yang terasa lebih hangat dan alami. Namun, kekurangan dari tipe networking ini adalah sifatnya yang pasif, sehingga teman-teman semua tidak mendapatkan kepastian atas keuntungan yang diharapkan. Tipe networking yang kedua adalah hard networking. Tipe ini bersifat lebih proaktif. Orang dengan pemahaman hard networking mengetahui bahwa ia harus meminta bantuan secara langsung dan tanpa basa-basi agar kebutuhan yang dia harapkan dapat segera terpenuhi. Namun, tipe networking ini harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak terkesan agresif dan lancang, apalagi sampai menciptakan perspektif yang buruk. Perlu diperhatikan segala hal kecil dalam penyampaian dalam tipe networking ini. Dalam networking, kita harus mengetahui juga jenis-jenis dari grup networking. Dengan mengetahui jenisnya, kita dapat mengetahui mana networking yang paling menguntungkan dan mana yang paling sesuai dengan diri kita. Jenis grup networking yang pertama adalah Business Network International, atau dapat disingkat BNI. BNI dapat membangun lingkungan tim yang terstruktur dalam satu chapter. Organisasi ini bersifat global dan dapat mempertemukan kita dengan para sumber daya manusia dan para profesional. Terdapat 400 chapter di Indonesia. Hanya satu individu yang dapat terpilih dalam satu chapter, sehingga terdapat lebih banyak interaksi kemitraan tanpa adanya persaingan atau kompetisi. Jenis yang kedua adalah Chamber of Commerce atau disingkat Kadin. Kadin adalah wadah bagi para pembisnis untuk bertemu dan saling berkoneksi
serta berbagi informasi mengenai usaha. Mendaftarkan keanggotaan, kalian dapat mengisi formulir pendaftaran dan melengkapi data badan usaha dan izin usaha ke dalam website Kamar Dagang setempat. Jenis yang ketiga adalah networking event. Networking event ini dapat berupa pertemuan rutin, pameran, lokakarya, seminar, konferensi, serta pertemuan komunitas khusus yang memiliki peluang networking yang berkualitas. Jenis yang keempat adalah association. Association ini adalah perkumpulan dari individu yang memiliki kesamaan minat atau kualifikasi. Biasanya kumpulan ini didatangi oleh orang-orang yang memiliki kesamaan bisnis, profesi, atau industri yang sama. Yang unik dari asosiasi ini adalah kita dapat bertemu dengan para pesaing dan bertukar pikiran, namun tetap mempertahankan privasi masing-masing. Yang terakhir adalah social networking. Dalam social networking ini, kita dapat menggunakan media sosial untuk berkumpul. Kita dapat saling menjangkau seluas-luasnya selama kita memiliki jaringan internet. Selanjutnya, kita akan membahas tentang prinsip essentials networking. Ada 9 prinsip dalam networking. Yang pertama adalah different. Kita harus memiliki perbedaan yang signifikan agar orang dapat memiliki alasan untuk menjadikan kita rekan kerjanya. Prinsip yang kedua adalah fokus. Konsistensi dalam networking dapat membawa kita pada hasil yang maksimal. Yang ketiga adalah integrity. Integritas merupakan komponen penting yang dapat membangun sebuah kepercayaan. Keempat adalah follow up. Dengan adanya follow up, kita dapat membangun kepercayaan, hubungan, serta reputasi baik yang kita bangun dengan network kita. Yang kelima adalah life balance. Kita harus memiliki keseimbangan dalam kehidupan kita sehari-hari agar kita terhindar dari yang namanya stres. Yang keenam ada plan. Rencana dan proses yang terstruktur merupakan hal yang penting dalam kesuksesan networking. Yang ketujuh yaitu help. Kita harus membudayakan untuk saling membantu karena segala bantuan baik yang kita berikan kepada orang lain dapat menjadi efek yang positif kembali kepada kita. Yang ke-8 adalah positif. Suasana yang positif dapat menjadikan networking kita berjalan dengan mudah dan nyaman. Dan yang terakhir adalah relevan. Koneksi yang relevan dapat memberikan kita hasil networking yang lebih tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, berikut itu tadi adalah prinsip-prinsip yang harus kita pegang dalam bernetworking. Selanjutnya, teman-teman pasti penasaran kan apa aja sih yang harus kita persiapkan jika kita mau mendatangi networking event. Yuk kita bahas di preparation. Hal pertama yang harus kalian persiapkan sebelum mendatangi networking event adalah riset. Dari riset ini kita dapat mengetahui tema yang akan diangkat dari acara tersebut, siapa saja yang akan datang di acara tersebut, pakaian apa yang pantas untuk kalian pakai di acara tersebut, dan topik apa yang akan menjadi perbincangan pada acara tersebut. Hal yang harus kalian persiapkan selanjutnya adalah hand in packs. Maksud dari hand in packs ini adalah membawa teman atau wingman untuk mempermudah proses networking. Teman yang kalian bawa dapat memberikan dukungan ataupun bantuan dalam pertemuan kalian dengan rekan-rekan lainnya. Dan yang terakhir adalah business card. Dalam networking event, kita harus meninggalkan jejak. Maka dari itu, penting bagi kalian untuk mempersiapkan business card yang dapat berupa kartu nama perusahaan atau kartu nama pribadi yang pastinya didesain dan ditulis dengan menarik dan jelas. Setelah berbagai persiapan yang sudah mantap, kita dapat masuk ke dalam Ready to Network. Dalam Ready to Network ini, kalian harus mendatangi network event itu dengan percaya diri. Lakukan scanning untuk melihat orang yang dapat kalian ajak berbincang pada event tersebut. Selanjutnya, kalian bisa melakukan approaching dengan mulai mendekati lawan bicara. Pastikan lawan bicara kamu berada dalam kumpulan yang bersifat open. Lalu, mulailah melakukan small talk dengan obrolan topik yang ringan, seperti hobi ataupun kesukaan dari masing-masing orang. Lalu, kalian bisa mulai memperkenalkan diri dengan berjabat tangan dan memberikan pertanyaan dengan open question seperti 5W dan 1H. Berikan respon positif terhadap pembicaraan lawan bicara kalian, sehingga lawan bicara kalian merasa lebih nyaman. Selanjutnya, kita juga harus melakukan elevator pitch sebagai daya tarik kita terhadap network. Elevator pitch merupakan penyampaian gagasan, ide, usulan, ataupun tawaran yang dilakukan secara singkat dan bisa kurang dari 1 menit. Kalian bisa mulai dengan memperkenalkan diri dan perusahaan, sampaikan masalah dan solusi, sampaikan apa yang dapat dilakukan, bagaimana profit dan benefit, sampaikan apa yang dibutuhkan dari lawan bicara, dan yang paling penting adalah menawarkan diri sebagai solusi.
Namun, dalam networking ada beberapa kesalahan yang harus kalian hindari. Yang pertama adalah terlalu fokus pada diri sendiri, meremehkan atau menganggap kecil pertemuan secara langsung atau tatap muka, menerima tanpa memberi kembali, menghindari social networking, membatasi lapangan bernetwork, dan tidak melakukan follow up. Lalu, ada beberapa hal yang dapat kalian lakukan untuk mempertahankan networking, yaitu melakukan follow up, update tentang karir atau pekerjaan kalian, ajukan pertanyaan, atur waktu untuk bertemu secara personal, bagikan informasi yang sesuai dengan minat atau pembahasan dari lawan bicara, buat kumpulan informasi terhadap koneksi, baca dan tanggapi sosial media dari network kita. Untuk mengetahui pengukuran dari kesuksesan network yang kita lakukan, kita dapat menggunakan tabel inventaris hubungan. Nah, kalian bisa lihat di sebelah ini ya untuk contohnya. Oke teman-teman, sekian informasi yang dapat aku berikan mengenai professional networking. Semoga informasi yang aku berikan barusan dapat memberikan manfaat buat teman-teman semua. Oke, sekian. Terima kasih. Sampai jumpa.